Selanjutnya, kita sampai pada bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Metodenya, kami menggunakan model penulisan skenario dengan menggunakan data sekunder, di mana ada data SDM kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis yang dikumpulkan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada observasi langsung di 12 provinsi oleh tim yang terdiri para kontributor yang berasal dari perguruan tinggi yang memang ada di lokasi. Jadi ini suatu pengamatan yang betul-betul real, setempat, dan menggunakan data-data yang sifatnya itu primer. Kemudian kita mencoba untuk menyusun analisis kebijakan yang menggunakan pendekatan retrospektif dan juga akan menggunakan pendekatan prospektif untuk kebijakan mendatang. Jadi ini kita mencoba memberikan usulan bagaimana kebijakan mendatang. Monitoring ini secara series kita harapkan bisa berlangsung dari 2 kali setahun, di mana pada bulan Juli, kemudian juga November atau Desember tahun ini. Kemudian tahun depan juga demikian pada bulan Juli ataupun November, Desember, dan seterusnya sampai mungkin, nah ini menarik ya, setelah monitoring berapa saat, sudah saatnya nanti suatu ketika itu akan ada suatu evaluasi kebijakan. Nah ini yang cukup menarik, apakah evaluasi ini bisa kita lakukan pada tahun 2015 atau mungkin tahun 2016 atau 2017. Kita akan melihat apa yang terjadi nanti. Oke, sekarang kita masuk pada bagian keempat, di mana ada hasil penelitian yang berupa pertama, perubahan dan perkembangan pembiayaan kesehatan. Dan yang kedua adalah data penyebaran dokter dan dokter spesialis. Dan yang B adalah pembahasan. Dan beruntung kita pada sore ini mendapatkan 2 tim yang hadir pada forum ini dan tidak bicara di depan yang lainnya secara paralel, karena memang sesi di Fornas ini cukup banyak, ada 7 sesi paralel ya, sehingga sebagian dari para peneliti tidak bisa hadir pada diskusi ini, tapi ada 2 yang nanti bisa memberikan contoh, yaitu dari Provinsi Jawa Tengah dan dari Provinsi Bengkulu. Oke, kita masuk dulu pada perubahan dan perkembangan pembiayaan. Jadi kembali kita menggunakan apa yang terjadi dalam pengumpulan dana kesehatan. Nah nih, jadi kita lihat apa yang terjadi di sini. Memang pengumpulan dana oleh pemerintah pusat itu mengalami ketidakstabilan. Jadi APBN itu mengalami berapa kali istilahnya itu pertambahan ataupun pengurangan. Bahkan ada semacam pemotongan anggaran, satu impres yang di tengah-tengah tahun 2014 ya. Kemudian juga data yang kita lihat untuk non-PBI mandiri itu jumlahnya masih relatif kecil ya. Sekali lagi ini data masih anekdot ya. Ya, belum menggunakan data yang nanti pada Desember, harapannya semua provinsi sudah bisa melaporkan, tapi ini data masih belum muncul atau belum masuk secara komprehensif, tapi di beberapa tempat masih kelihatan sedikit. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks yang terjadi dalam pengumpulan dana kesehatan, itu memang apa yang dari APBN masuk ke BPJS masih ya cukup besar, tapi dana pusat sendiri itu tidak atau belum stabil. Namun dapat dicatat bahwa untuk BPJS tetap PBI-nya sekitar 18 triliun itu tetap diberikan secara prioritas. Nah ini yang menarik, apa yang terjadi dalam pooling ini? Nah pooling yang ada jadi sebagian dari APBN yang untuk Kementerian Kesehatan itu masuk ke BPJS sebagai dana penerima bantuan iuran. Dan di BPJS itu juga masuk dana non-PBI dan yang berupa non-PBI PNS dan non-PBI yang mandiri. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat pada tahun 2014, anggaran pemerintah pusat itu memang tidak mempunyai tujuan untuk melakukan investasi secara sistematif dan besar. Jadi kelihatan bahwa APBN itu belum cukup untuk investasi dalam konteks untuk pemerataan vaskes kesehatan dan juga penyebaran sumber daya manusia kesehatan. Di BPJS itu menurut catatannya Pak Pardede, Pak Donald itu 19,93 triliun itu untuk PBI ya, yang berasal dari 8,1 triliun di tahun 2013. Jadi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Kemudian pemasukan dari non-PPI yang ex PT Askes dan sebagainya itu lebih kurang sekitar 46% dari pemasukan. Dan yang non-PPI yang mandiri itu ditargetkan sekitar 104 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat memang dalam konteks tahun 2014 itu memang yang paling utama adalah PPI, ya nih, yang paling besar, dan yang non-PPI yang ex PT Askes. Kalau yang non-PPI yang mandiri itu masih diproyeksikan masih sedikit. Ya. Disinilah yang menarik, pada saat pooling ini terjadi gejala apa yang disebut sebagai adverse selection yang sebenarnya ini terjadi pada asuransi kesehatan komersial. Jadi yang masuk pada awal-awal pelaksanaan JKN adalah yang mempunyai risiko sakit atau yang sudah sakit. Dan ini banyak cerita anekdot yang menunjukkan bahwa terjadi apa yang disebut sebagai adverse selection. Mengapa? Karena mereka yang masuk dalam non-PPI mandiri itu adalah kelompok yang dalam gambarnya di sini adalah kelompok yang sakit, bukan kelompok yang sehat. Ya. Nah, gejala inilah yang kita harus perhatikan betul. Adverse selection ini di non-PPI mandiri itu yang perlu kita cermati secara baik ya, dan kita harus siap-siap untuk bagaimana mencegah memburuknya adverse selection. Ya. Dan inilah yang kalau kita lihat di dalam BPJS dikhawatirkan terjadi subsidi terbalik. Karena apa? Komposisi banyak PPI mandiri non-PPI mandiri yang sakit dan mempunyai risiko tinggi yang sakit, mereka cenderung mungkin tidak miskin ya. Nah ini sekarang masih mungkin karena kita perlu data yang betul-betul akurat. Dan sampai sekarang belum ada data yang akurat. Tapi sebenarnya data itu ada di setiap kantor regional atau kantor cabang BPJS. Ya. Sementara itu, peserta PPI mencerminkan struktur yang normal, ada yang sakit dan ada yang sehat, karena ini wajib untuk semuanya. Demikian pula yang di non-PPI ex PT Askes ataupun PT Jam Sostek dan yang perusahaan-perusahaan tadi, itu mereka cenderung bahkan lebih sehat dibanding masyarakat yang normal. Ya. Jadi ini yang perlu kita cermati. Subsidi terbalik karena tadi, jangan-jangan nanti kelompok sakit yang non-PPI mandiri yang tanda kutip itu kelas menengah ke atas yang membeli premi 59.500 untuk kelas 1 dan dapat naik kelas, mereka yang justru banyak mendapatkan semacam manfaat. Nah ini yang nanti kita lihat dalam konteks pembuktian nanti di bulan Desember kalau data semua pemasukan sudah terlihat. Kemudian yang berikutnya, apa yang terjadi dalam purchasing dan payment? Nah ini yang perlu kita cermati. Di BPJS, mekanisme pembayaran adalah kapitasi untuk pelayanan kesehatan primer, dan klaim untuk pelayanan kesehatan rujukan berbasis INA CBG. Nah, ini yang menarik. Anggaran kapitasi ditetapkan dengan perencanaan yang punya batas atas, berbasis pada jumlah penduduk ya, per orang. Namun, kalau kita lihat klaim berbasis INA CBG itu tidak mempunyai batas atas secara keseluruhan. Belum ada regulasi yang dibatas. Tiap tahun, seperti global budget ya, berapa batas atas sebuah rumah sakit dapat melakukan klaim. Kemudian gambaran di beberapa rumah sakit sampai bulan Juli 2014 ada peningkatan secara signifikan dari bulan ke bulan. Di berbagai daerah terdapat pula laporan anekdot peningkatan klaim yang tajam. Nah, gejala dalam klaim itu daerah yang punya jumlah penduduk yang banyak dan padat, ada akses yang mudah, SDM kesehatan lengkap, fasilitas yang baik, dan kemampuan melakukan klaim itu sangat bagus, cenderung akan memperoleh dana BPJS yang besar. Dan ini bisa menunjukkan ketimpangan dan akan bisa diperburukkan situasi di mana di daerah tersebut terjadi tindakan fraud di pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan klaim BPJS. Nah, sekali ini contoh apa yang terjadi masih banyak kemungkinan ya. Seperti di NTT sebagai gambaran ya. Mempunyai keterbatasan pembayaran karena benefit paket terbatas karena keterbatasan jumlah dan jenis SDM kesehatan, nanti kita akan lihat. Dan penetapan tarif di rumah sakit klasik yang cenderung juga tidak begitu tinggi, dan demografi dan geografis yang menyulitkan akses penduduk ke rumah sakit, dan ketidakmampuan melakukan klaim secara administratif. Ya. Nah inilah, jadi kalau kita lihat dari segi konsep pembiayaan itu yang terjadi selama 6 bulan ini, itu ada kecenderungan yang bisa dalam tanda kutip yaitu tidak baik untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Nah, dan ini kita akan melihat pada konteks data SDM yang cukup ekstrim, dan kita masuk pada distribusi dokter spesialis yang kalau kita lihat
sangat-sangat dalam grafik ini rasio per 100.000 ya, di mana hanya 2 provinsi atau mungkin 3 ya yang bagus, yaitu DKI Jakarta, DIY, dan mungkin Bali ya. Provinsi-provinsi kecil itu yang mempunyai banyak spesialis. Di Nusa Tenggara Timur, Papua itu sangat rendah. Ya, nih. Juga spesialis penunjang, ini sama gambarannya, itu yang paling banyak adalah di di DKI dan Yogyakarta, yang kurang di NTT, di Papua ya. Dan juga penambahan jumlah rumah sakit dan tempat tidur itu terjadi jauh selama 4 tahun terakhir ini. Jadi bukannya pertambahan itu di daerah yang terpencil, tapi justru di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, berbasis pada datanya Kementerian Kesehatan, itu penambahan jumlah rumah sakit itu meningkat tinggi. Demikian juga tren jumlah peningkatan tempat tidur ini juga mengalami apa yang kita sebut sebagai penambahan yang cenderung ada di Pulau Jawa. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa apa-apa yang terjadi atau yang selama 6 bulan itu berjalan itu masih menunjukkan kecenderungan terjadinya disparitas atau ketidakseimbangan fasilitas kesehatan dan juga SDM kesehatan di berbagai provinsi. Nah, dari data ini kita akan masuk pada pembahasan skenario. Jadi bagaimana skenario di 12 provinsi. Dan untuk itu saya akan mengundang dua peneliti dari, yang pertama dari Universitas Negeri 11 Maret, yaitu Ibu Septiana ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Yan Rizal dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Provinsi Bengkulu ya. Jadi ini para kontributor yang ada di sini, banyak kontributornya. Mereka berdua akan mencoba menggambarkan apa yang terjadi di 2 provinsi yang mereka teliti. Kami undang ya, silakan untuk ada di sini. Baik, terima kasih Prof. Saya akan menyampaikan hasil pelaksanaan kebijakan JKN di Jawa Tengah. Ditemukan 3 skenario dalam pencapaian universal coverage, yakni yang pertama skenario optimis. Hal ini dapat dicapai oleh daerah-daerah kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah bagian tengah dan timur selatan yang dilihat dari segi fasilitas, SDM, dan akses pelayanan kesehatan dapat mencukupi dan terjangkau ke depannya. Sehingga membuat optimis diadakan sosialisasi JKN dengan baik oleh BPJS, Dinas Kesehatan Jawa Tengah, serta instansi kesehatan lainnya seperti FKUGM, FKUNS, dan rumah sakit di Jawa Tengah. Yang kedua, skenario hampir optimis. Ini dapat dicapai di wilayah Jawa Tengah bagian timur selatan seperti Klaten dan Surakarta. Hal ini dikarenakan rumah sakit di Jawa Tengah masih merasa bingung dengan adanya penetapan formularium yang tidak tercover oleh BPJS. Untuk yang ketiga yaitu skenario pesimis. Ini dimungkinkan untuk di wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan utara. Hal ini karena banyak masalah yang ditemukan seperti transportasi dan keadaan geografis yang tidak memungkinkan, sehingga banyak menuai protes dari pihak pemberi pelayanan kesehatan. Hal ini memungkinkan kinerja pemberi pelayanan kesehatan yang semakin menurun. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saya akan menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Provinsi Bengkulu. Dari hasil monitoring kami, ada beberapa skenario yang dapat kami sampaikan. Pertama, untuk pelayanan komprehensif, itu sulit terpenuhi atau pesimis untuk dapat terpenuhi karena jumlah dokter spesialis di sana sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah dan jenis dokter spesialis di DIY dan DKI Jakarta. Terbatasan jumlah dan jenis dokter spesialis di sana karena jumlah penduduknya sedikit dan daerah geografis yang jauh tidak diminati oleh dokter spesialis. Banyak dokter spesialis yang telah selesai pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan program PPDS tidak kembali ke daerah. Ya, di sini perlu beberapa kebijakan sehingga dokter spesialis dapat terpenuhi. Antara lain, untuk pengusulan dokter spesialis tidak berdasarkan kepada kebutuhan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2010 tentang rumah sakit, di mana standarnya sangat minimum. Tetapi usulan harus dipenuhi berdasarkan kebutuhan di daerah. Kedua,
usulan kebijakannya agar Kemenkes dan KKI untuk tidak mengeluarkan STR bagi dokter spesialis yang tidak kembali ke daerah asal. Dan berikutnya perlu dia juga dukungan sarana prasarana dari pemerintah pusat untuk alat-alat medis yang akan menunjang dokter spesialis sehingga dia betah untuk berada di Bengkulu. Yang kedua, skenario untuk pemenuhan tempat tidur di rawat inap di Bengkulu sudah dapat terpenuhi karena ada 18 rumah sakit yang ada di Bengkulu semua telah mengikuti program BPJS. Kekurangan tempat tidur dapat terpenuhi dengan pengembangan puskesmas perawatan di mana tempat tidurnya bisa dioptimalkan untuk memenuhi kekurangan tempat tidur rawat inap. Untuk peserta ini sulit tercapai karena 3 bulan berjalan itu baru 3.000 orang yang mendaftar secara mandiri. Ini kurang lebih baru 1 juta penduduk tercover jaminan kesehatan nasional. Masih ada kurang lebih 710.000 penduduk yang belum tercover. Anekdotnya selama ini masyarakat sakit baru dia menjadi peserta. Itu pun bayarnya hanya beberapa bulan. Tidak adanya model atau belum adanya kerjasama yang baik dari semua lintas sektor untuk bisa mengajak masyarakat menjadi peserta BPJS, itu akan menjadi penyebab utama tidak akan tercapainya peserta yang mengcover semua peserta. Selanjutnya untuk fasilitas pelayanan tingkat pertama, apabila kita lihat dari jalan menuju JKN, 1 dokter dibandingkan 3.000 penduduk, itu sulit terpenuhi karena ditambah lagi penyebaran penduduk dan daerah geografis yang jauh, sehingga masyarakat masih banyak yang jarak tempuhnya 90 sampai 120 menit dengan biaya sekitar 200.000 untuk sampai ke pelayanan kesehatan tingkat pertama. Di pemenuhan ini sulit terpenuhi kalau tidak ada kebijakan-kebijakan khusus. Kalau undang-undang mengatakan BPJS akan mengganti transport, itu mungkin akan sulit. Atau BPJS akan menempatkan tenaga, itu pun mungkin akan sulit karena daerah yang sangat terpencil dan penyebaran yang sangat sulit. Ini yang perlu kebijakan khusus yang perlu dikaji sehingga pemenuhan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk 1:3.000 bisa terpenuhi di Provinsi Bengkulu. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Bro.